Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fazira Kamila Fauzi dengan NIM C0 dan 021006. Hari ini saya akan menjelaskan tentang tata cara mengisi SPT PPh pasal 21 dan 26. SPT atau Surat Setoran Pajak masa PPh pasal 21 dan 26 melaporkan tentang pajak penghasilan karyawan, di mana pasal 21 mengatur karyawan Indonesia dan pasal 26 mengatur karyawan asing yang berdomisili di Indonesia. Pengertian PPh pasal 21 berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor per 32 PJ 2015 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh pribadi subjek pajak dalam negeri. Sedangkan pengertian PPh pasal 26 menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, PPh pasal 26 merupakan pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima wajib pajak luar negeri di Indonesia selain bentuk usaha tetap atau BUT. Siapakah yang harus mengisi SPT PPh pasal 21-26? Untuk SPT PPh pasal 21, wajib pajak yang harus mengisi SPT terbagi menjadi dua, yaitu wajib pajak orang pribadi. Pertama adalah WPOP yang memperoleh penghasilan dari usaha. Kedua, WPOP yang memperoleh penghasilan dari pekerjaan bebas. Kemudian yang ketiga adalah WPOP yang memperoleh penghasilan dari pekerjaan. Mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak per 32 PJ 2015 Pasal 3, pihak yang wajib menjadi peserta pajak pribadi adalah pegawai, pensiunan, non-pegawai, anggota Dewan Komisaris, dan mantan pegawai. Yang kedua, ada wajib pajak badan atau WP badan. Wajib pajak badan adalah sekelompok orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha. Pihak yang termasuk dalam badan adalah perseroan terbatas atau PT, perseroan komanditer atau CV, badan usaha milik negara atau BUMN, atau badan usaha milik daerah BUMD, dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya. Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Pasal 26 disebutkan bahwa wajib pajak luar negeri WPLN dikategorikan menjadi dua macam. Orang yang harus mengisi SPT untuk PPh pasal 26 ada dua macam, yaitu yang kategori pertama, seorang individu yang mengoperasikan perusahaannya dalam bentuk usaha tetap di Indonesia. Kantor pusat dari perusahaan tersebut tidak berada di Indonesia, serta masa tinggal di Indonesia selama kurang dari 183 hari dalam 1 tahun. Sedangkan kategori kedua adalah seorang individu yang memperoleh penghasilan dari Indonesia. Umumnya pada kategori ini adalah karyawan ekspatriat yang bekerja di Indonesia. Untuk masa tinggalnya juga kurang dari 183 hari dalam 1 tahun. Wajib pajak luar negeri wajib dikenakan PPh pasal 26 atas transaksi pembayaran gaji, bunga, dividen, dan sebagainya. Pemotongan pajak tersebut yang dilakukan oleh badan usaha yang bekerja sama ataupun menggunakan jasanya. Kemudian perusahaan yang sudah memotong pajak penghasilan tersebut akan menyerahkan uang dari pajak tersebut ke Dirjen Pajak. Berikut adalah langkah-langkah membuat SPT masa PPh pasal 21 atau 26 pada aplikasi e-SPT. Yang pertama atau langkah pertama, siapkan dokumen yang berisi daftar pegawai perusahaan beserta perhitungan PPh 21-26. Pegawai yang dimaksud yaitu pegawai tetap maupun pegawai tidak tetap dengan perhitungan PPh pasal 21 dan 26 yang diatur dalam peraturan perpajakan. Adapun dokumen yang harus disiapkan antara lain
1. Dokumen daftar pegawai tetap beserta perhitungan pajaknya. Pada dokumen tersebut tercantum NPWP, nama pegawai, jumlah penghasilan bruto, dan kode negara apabila pegawai tersebut merupakan WNA. Kemudian ada dokumen yang berisi daftar bukan pegawai tetap beserta perhitungan pajaknya. Pada dokumen ini harus tercantum nomor bukti potong, NPWP, NIK, dan nama alamat pegawai tidak tetap. Kode negara apabila pegawai tersebut merupakan WNA, jumlah penghasilan bruto, jumlah DPP, tarif, jumlah PPh. Dan yang ketiga ada surat setoran pajak atau SSP dan atau surat pemindah bukuan PBK. Yang langkah kedua adalah membuka aplikasi eSPT PPh pasal 21, 26. Kemudian login database perusahaan Anda. Atau jika belum ada aplikasinya, kita download dulu aplikasi eSPT, kemudian baru dibuka dan login seperti biasa. Kemudian langkah yang ketiga adalah klik pilih SPT, lalu buat SPT baru. Selanjutnya pilih bulan dan tahun SPT masa PPh 21 atau 26 yang akan dibuat. SPT masih dibuat, kemudian klik OK. Langkah keempat, selanjutnya, apabila pegawai di perusahaan Anda dapat dihitung dengan jari, maka Anda dapat menginput secara manual pada aplikasi eSPT, yaitu dengan cara pada isi SPT, kemudian menginput SPT berdasarkan data pegawai yang dimiliki oleh perusahaan. SPT masa PPh 21 atau 26 yang diinput mulai dari daftar bukti potong tidak final dan final jika ada. Namun jika perusahaan tidak memiliki pegawai tidak tetap, maka Anda tidak perlu mengisi pada bagian pegawai tidak tetap atau bagian ini. Kemudian klik daftar pemotongan pajak dalam kurun 17211, pilih satu masa pajak. Input berdasarkan data pegawai tetap yang telah Anda siapkan dengan klik tambah. Namun apabila pegawai dalam perusahaan Anda sangat banyak, maka Anda dapat menggunakan cara cepat dengan klik CSV, kemudian klik ekspor bukti potong dan SSP. Selanjutnya pilih pegawai yang akan diekspor, yaitu pemotongan pajak bulanan untuk input daftar pegawai tetap pada eSPT, dan bukti potong tidak final untuk input daftar pegawai tidak tetap jika ada. Buka file ekspor tersebut, kemudian input berdasarkan dokumen yang sudah Anda siapkan. Setelah input file ekspor pada Excel dengan benar, pilih menu CSV, klik import untuk mengimport data yang ke eSPT. Setelah semua data berhasil diimport, maka Anda dapat mengecek apakah input data Anda berhasil atau tidak dengan pilih menu isi SPT. Periksa kembali satu persatu setiap lampiran dan pastikan sudah terisi dengan benar. Yang langkah kelima adalah menginput data pembayaran pajak yang terutang dengan klik isi SPT, pilih daftar SSP atau PBK dalam kurun 1721 4, kemudian tambah dan input data sesuai dokumen yang telah disiapkan. Langkah keenam adalah klik isi SPT, pilih SPT induk. Sesuaikan keterangan yang diminta pada SPT induk dengan informasi perusahaan Anda. Kemudian simpan. Setelah SPT PPh 21/26 sudah selesai diinput, langkah terakhir adalah melaporkan SPT masa PPh pasal 21/26. Di slide ini adalah contoh dari SPT PPh pasal 21 atau 26 yang dimasukkan secara manual. Dapat dilihat pada bagian yang pertamanya adalah isi NPWP atau identitas diri, dan yang keduanya adalah bagian B adalah objek pajak yang terkena pajak. Dan demikianlah hasil penjelasan saya. Apabila ada kesalahan tutur kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.